Silaturahim terdiri dari dua kata, satu silah, dua rahim. Silah semula berakar dari makna yang sangat dalam. Silah berarti hubungan yang sangat kuat, yang sulit terlepaskan. Jadi walaupun Anda berbeda dimensi dari ruang dan waktu, ruangnya terpisah, waktunya berbeda, tapi hubungannya masih tersambung. Itu silah namanya. Dari kata wasala yasilu wusulan wasilatan, sesuatu yang terhubung sampai dan punya ikatan yang kuat. Kalau ikatan ini dirubah dalam bentuk pengertian hubungan vertikal, hubungan yang kuat dengan pencipta, berubah namanya dari kata silah jadi solat. Solatun, dari akar yang sama. Dalam kitab fikih diterjemahkan dengan doa. As-salatu hiya doa. Salat itu doa. Kenapa doa disebut dengan salat? Karena ketika Anda berdoa, Anda punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat Anda berdoa Anda ingat Allah? Bukankah ada hubungan yang sangat kuat dengan Allah? Salat disebut dengan salat. Kenapa disebut dengan salat? Karena saat salat Anda dilatih untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hasil orang salat itu tidak dilihat semurni-murninya, sepenuhnya keberhasilannya saat dia sholat saja. Keberhasilan sholat, kata Al-Quran, itu lebih tampak terlihat dengan jernih pasca ia menunaikan sholat. Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, paling kanan sedikit ke atas. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ, jika Anda sudah menuntaskan sholat, selesai. Ini hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk turun statusnya dari kata salat jadi silah. Silah jadi berkurang. Salat kemudian turun status dengan makhluk, maka kalimat berubah dari kata salat jadi silah. Rahim adalah puncak perhatian yang sangat dalam. Kalau kalimat ini dinisbatkan kepada hamba, maka mendapat penambahan. Ingat, beda dengan Allah, lain. Kalau dinisbatkan pada hamba mendapat penambahan. Puncak perhatian yang sangat dalam, yang dengan perhatian itu ia rela merasakan penderitaan agar yang diperhatikan bisa merasakan ketenangan. Contoh, ibu punya rahim, laki-laki tidak, dan jangan pernah memaksa untuk menyewa rahim. Dan sebagian berkata saya ingin nyewa katanya. Dari mana? Itu bukan fitrahnya. Kembalikan, kenapa ibu punya rahim dan kenapa disebut dengan rahim? Karena di dalam rahim itu ada sosok yang sangat diperhatikan, disayang dengan perhatian yang sangat dalam. Dan dalam perhatian itu, pemilik rahim rela merasakan penderitaan asalkan dia berada dalam keadaan tenang. Buka Quran surah 7 ayat 189. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا الصَّالِحَةَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Ketika suami istri mulai berhubungan, istrinya mulai mengandung, kandungan ringan sampai berat. Kalimat beratnya dilukiskan dengan afkalat dari kata sakil. Sakil itu kalau di bahasa Arab, Anda ngangkat barbel begini, beratnya luar biasa. Yang kalau diangkat itu bukan cuma tangannya yang berat, pundak ikut punya beban, semua ikut punya beban. Lukisan indah dalam Al-Quran, perempuan yang mengandung itu bukan cuma bermasalah dalam perutnya saja, tapi semua bagian tubuhnya merasakan bagian dari sakitnya. Makanya ada muncul kalimat wahnan ala wahnin, Quran surah 31 ayat 14. Ada kalimat muncul karha, Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin, di sana karhan, luasnya luar biasa, beratnya luar biasa. Bahkan yang selevel Maryam sampai mengatakan, aduh kalau saya meninggal itu lebih baik daripada dikenang dalam keadaan seperti ini. Kata Allah, tenang kamu, tenang kamu. Muncul ayat 25 di Quran surah 19, muncul ayat ke-26-nya. Ini saya berikan berita gembira, fahuzi, ayo goyangkan pohon kurma, tusakit aniki rotaban janiyah. Muncul kemudian kurma-kurma yang indah, kamu tinggal nikmati saja. Sampai sekarang diabadikan dengan kurma Maryam. Kalau kamu haus, ambil di bagian airnya, saya jadikan segar, kata Allah. Tapi sampai sekarang tidak ada istilah sungai Maryam. Ya, itu hanya bagian dari marketing saja supaya bagaimana bisa laku. Tapi poinnya adalah Maryam saja, manusia suci, perempuan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah rahimnya untuk memberikan kasih sayang pada bayinya masih merasakan penderitaan dalam sulitnya. Itulah sebabnya kenapa para ibu memiliki rahim. Karena saat terlentang ke kanan susah, ke kiri susah, mau telungkup bahaya. Tapi dalam posisi itu masih bermohon kepada Allah agar di dalam bayi rahim itu ada sosok yang sangat mendapatkan ketenangan. Jika Anda gabungkan kalimat silah dengan
rahim, maka muncullah kesempurnaan makna itu. Pertemuan itu tidak akan dilihat dari saat hadirnya, tapi saat berpisah ada kasih sayang yang luar biasa, ada hubungan yang sangat dalam, ada doa yang kemudian tersambungkan, ada pemberian yang kadang-kadang tidak terfikirkan.